Suatu hari di zaman Sang Buddha, di Pataliputra, yang terbaik di dunia, kota yang dinamai dari nama bunga. Ada dua bikuni dari suku Sakya, keduanya adalah perempuan berkualitas. Satu bernama Isidasi, yang kedua bernama Bodhi. Keduanya sepenuhnya tercerahkan sebagai arahat. Mereka berkeliling menerima dana makan dan memakan makanan mereka. Setelah mereka mencuci mangkuk mereka, mereka duduk dengan bahagia di tempat sunyi. Bodhi Teri adalah bikuni senior yang sebelumnya telah banyak mengalami penderitaan, yang menuntunnya ke penahbisan sebagai bikuni. Maka dari itu dia penasaran, kenapa seorang wanita muda yang cantik dan terlahir di keluarga bahagia seperti Isidasi Teri, memutuskan meninggalkan keduniawian dan berjuang untuk pencerahan. Engkau sangat cantik yang mulia Isidasi, kemudaanmu belum memudar. Masalah apakah yang engkau lihat, sehingga engkau mengabdikan diri pada pelepasan keduniawian? Dengan senyum yang ramah, Isidasi Teri menceritakan kisahnya. Di kota Ujjaini yang indah, ayahku adalah seorang hartawan, seorang yang baik dan bermoral. Aku adalah putri tunggalnya, yang disayangi, dicintai dan dikasihi. Kemudian beberapa peminang datang untuk meminangku dari keluarga terpandang di Saketa. Mereka diutus oleh seorang hartawan dengan kekayaan berlimpah, yang padanya ayahku kemudian menyerahkan aku sebagai menantu. Setiap pagi dan malam hari, aku bersujud dengan kepala di kaki ayah dan ibu mertuaku, seperti yang sudah diberitahukan kepadaku. Kapanpun aku melihat saudari-saudari suamiku, saudara-saudaranya, para pelayannya, atau bahkan ia, milikku satu-satunya, aku dengan gugup menyiapkan tempat duduk untuk mereka. Apapun yang mereka inginkan, makanan dan minuman, kudapan, atau apapun yang ada di lemari, aku membawanya keluar dan menawarkan kepada mereka, memastikan masing-masing dari mereka mendapatkan apa yang selayaknya. Setelah bangun pagi, aku mendatangi rumah utama, mencuci tangan dan kakiku, dan menghadap suamiku dengan merangkapkan tangan. Dengan mengambil sisir, perhiasan, penghitam alis, dan cermin, aku merias sendiri suamiku, seolah-olah aku adalah juru riasnya. Aku sendiri yang memasak nasi, aku sendiri yang mencuci panci, aku merawat suamiku bagaikan seorang ibu merawat anak tunggalnya. Demikianlah aku memperlihatkan pengabdian kepadanya, seorang pelayan yang mencintai, bermoral, dan sederhana, bangun pagi, dan bekerja tanpa kenal lelah. Namun suamiku masih menyalahkan aku. Ia berkata kepada ibu dan ayahnya, "Aku akan pergi, aku tidak tahan hidup bersama Isidasi menetap di rumah yang sama." "Anakku, jangan berkata seperti itu. Isidasi cerdik dan kompeten, ia bangun pagi dan bekerja tanpa kenal lelah. Anakku, mengapa ia tidak menyenangkan engkau? Ia tidak melakukan apapun yang menyakiti aku, tetapi aku hanya tidak tahan hidup bersamanya. Sejauh yang aku tahu, ia hanya mengerikan. Cukup sudah, aku akan pergi." Ketika mereka mendengar kata-katanya, ayah dan ibu mertuaku bertanya kepadaku,
kesalahan apakah yang engkau perbuat? Katakanlah kepada kami dengan jujur, jangan takut. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku tidak pernah menyakitinya atau mengatakan apapun yang buruk. Apa yang mungkin kulakukan ketika suamiku begitu membenciku? Mereka membawaku pulang ke rumah ayahku dengan putus asa, dikuasai oleh penderitaan, dan berkata, karena menyayangi putra kami kehilangannya, yang begitu cantik dan beruntung. Selanjutnya, ayahku menyerahkan aku ke rumah tangga laki-laki dari keluarga kaya kedua. Untuk ini ia memperoleh setengah harga pengantin dari apa yang dibayarkan oleh si hartawan. Di rumahnya, aku juga menetap selama 1 bulan, sebelum ia juga menginginkan aku pergi, walaupun aku melayaninya bagaikan budak, baik dan tidak melakukan kesalahan. Ayahku kemudian berkata kepada seorang pertapa yang sedang meminta makanan, "Seorang penjinak orang lain dan dirinya sendiri, jadilah menantuku, singkirkan jubah dan mangkukmu." Ia menetap selama 2 minggu sebelum ia berkata kepada ayahku, "Kembalikan jubah usangku, mangkukku, dan cangkirku, aku akan berkeliling mengumpulkan dana makanan lagi." Maka kemudian ibu dan ayahku dan seluruh sanak saudaraku berkata, "Apa yang belum dilakukan untukmu di sini? Cepatlah katakan apa yang dapat kami lakukan untukmu." Ketika mereka berkata kepadanya seperti ini, ia berkata, "Bahkan jika engkau menyembahku, cukup sudah, aku tidak tahan hidup bersama Isidasi menetap di rumah yang sama." Setelah dibebaskan, ia pergi. Tetapi aku duduk sendirian merenungkan. Setelah meminta izin, aku akan pergi. Apakah mati atau meninggalkan keduniawian? Tetapi kemudian Yang Mulia Nyonya Jinadata, yang terpelajar dan bermoral, yang telah menghafalkan teks latihan monastik, mendatangi rumah ayahku untuk menerima dana makanan. Ketika aku melihatnya, aku bangkit dari dudukku dan mempersiapkan tempat duduk itu untuknya. Ketika ia telah duduk, aku bersujud di kakinya dan mempersembahkan makanan kepadanya. Memuaskannya dengan makanan dan minuman, kudapan, dan apapun yang ada dalam lemari. Kemudian aku berkata, "Nyonya, aku ingin meninggalkan keduniawian." Tetapi ayahku berkata kepadaku, "Anakku, berlatihlah dhamma di sini. Persembahkan para petapa dan para brahmana yang terlahir 2 kali dengan makanan dan minuman." Kemudian aku berkata kepada ayahku sambil menangis, merangkapkan tanganku ke arahnya, "Aku telah melakukan hal buruk di masa lampau, aku harus menebus perbuatan buruk itu." Dan ayahku berkata kepadaku, "Semoga engkau mencapai pencerahan, keadaan tertinggi, dan semoga engkau menemukan pemadaman yang direalisasikan oleh orang-orang terbaik." Aku bersujud kepada ibu dan ayahku dan seluruh sanak saudaraku. Dan kemudian, 7 hari setelah pelepasan keduniawian, aku merealisasikan 3 pengetahuan.
aku mengetahui 7 kehidupan terakhirku, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatannya kepadamu, yang mana buah dan akibatnya terjadi dalam kehidupan ini. Arahkan seluruh perhatianmu pada kisah ini. Di kota era Kachcha, aku adalah seorang pandai emas yang memiliki banyak uang. Mabuk karena bangga atas kemudaanku, aku berhubungan intim dengan istri orang lain. Setelah meninggal dunia dari sana, aku dibakar dalam neraka untuk waktu yang lama. Keluar dari sana, aku dikandung dalam rahim seekor monyet. Ketika aku baru berusia 7 hari, aku dikebiri oleh pemimpin monyet. Ini adalah buah dari perbuatan itu karena perselingkuhan dengan istri orang lain. Setelah meninggal dunia dari sana, meninggal dunia di hutan Sindhawa. Aku dikandung dalam rahim seekor kambing betina yang cacat, bermata satu. Aku membawa anak-anak di punggungku selama 12 tahun. Dan selama itu aku dikebiri, dirubungi belatung, dan tanpa ekor. Karena perselingkuhan dengan istri orang lain. Setelah meninggal dunia dari sana, aku terlahir kembali sebagai seekor sapi yang dimiliki oleh seorang pedagang sapi. Seekor anak sapi merah dikebiri di umur 12 bulan. Aku menarik bajak besar. Aku memikul kereta, buta, tanpa ekor, lemah, karena perselingkuhan dengan istri orang lain. Setelah meninggal dunia dari sana, aku terlahir sebagai pelacur di jalan, bukan perempuan, juga bukan laki-laki, karena perselingkuhan dengan istri orang lain. Aku meninggal dunia pada usia 30, dan terlahir kembali sebagai seorang gadis dalam keluarga pembuat kereta. Kami miskin, dengan sedikit harta, sangat tertindas oleh kreditor. Karena bunga pinjaman yang sangat besar, aku diseret sambil menangis, dibawa paksa dari rumah keluarga oleh pemimpin karavan. Ketika aku berusia 16 tahun, putranya yang bernama Giridasa melihat bahwa aku adalah seorang gadis yang telah cukup usia untuk menikah,
mengambilku sebagai istrinya. Ia juga memiliki seorang istri lainnya, seorang nyonya berkualitas yang terkenal dan bermoral, setia kepada suaminya, tetapi aku memicu kebenciannya. Sayangnya setelah semua kelahiran ini, pandai emas itu akhirnya terlahir kembali sebagai manusia tanpa cacat fisik. Namun karena dia tidak dapat mengingat masa lalunya, dia tidak dapat belajar dan melakukan lebih banyak karma jahat yang harus dia bayar. Gadis itu melihat ini sebagai kesempatannya untuk melarikan diri dari kehidupan seorang budak. Dia melakukan apa saja agar suami barunya mengusir istri pertamanya. Ketika itu dia memfitnah istri pertama, membuat pertengkaran demi pertengkaran dengan suaminya, sehingga istri pertama diusir pergi oleh suaminya. Budak perempuan muda itu berhasil dan istri pertama pergi. Gadis budak muda itu merayakan kemenangannya, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Sebagai buah dari perbuatan itu, mereka meninggalkan aku dan pergi, walaupun aku melayani mereka bagaikan budak. Karena karma dari kehidupannya sebagai budak perempuan muda, ketiga suaminya menolak isi dasi. Mereka sepertinya merasa jijik padanya tanpa alasan. Namun, isi dasi kini dapat melihat bahwa ada alasan yang jelas dan adil. Dia menyadari bahwa tidak ada tindakan yang tidak mendapat imbalan atau hukuman. Tindakan apapun baik ataupun jahat akan membuahkan hasil. Meskipun kita tidak mengingatnya, namun karma tidak melupakannya. Sesungguhnya tidak ada satupun perbuatan yang mandul. Karena kita tidak pernah menerima tanggung jawab atas penyebab penderitaan kita sendiri, kita menimbulkan kebencian dan rasa mengasihani diri sendiri yang menyebabkan lebih banyak penderitaan. Kita juga mengupayakan kesenangan yang harus dibayar mahal. Setelah ditolak oleh ketiga suaminya, Isidasi tidak mengembangkan kebencian atau kemarahan. Sebaliknya, dia menerima situasinya. Dia menggunakan rasa sakit dan penderitaan sebagai dasar perenungan dan praktiknya. Penderitaan inilah yang menjadi alasan dia ditahbiskan. Penderitaan inilah yang menjadi alasan dia mencari jalan keluar dari lingkaran kelahiran kembali yang tampaknya tak ada habisnya dan tak membuahkan hasil. Dan penderitaan inilah yang memungkinkan Isidasi menemukan jalan keluar dan tidak perlu dilahirkan kembali lagi. Sekarang, aku telah mengakhiri ini juga.